Pernahkah Anda mendengar tentang sebuah sistem pemerintahan demokratis Tionghoa yang berdiri di tengah hutan Kalimantan? Ya, kisah ini nyata dan terjadi jauh sebelum Republik Tiongkok modern lahir. Kita kembali ke abad ke-18. Kalimantan Barat, tanah yang kaya akan emas, dan diselimuti hutan lebat. Disinilah para imigran Hakka dari Tiongkok memulai petualangan mereka sebagai penambang emas. Namun, siapa sangka dari komunitas penambang ini akan lahir sebuah struktur politik otonom yang menjadi saksi bisu sejarah. Tahun 1777, di wilayah yang kini dikenal sebagai Mandor, seorang pemimpin karismatik bernama Luo Fangbo mempersatukan para penambang. Ia mendirikan Kongsi Lanfang dengan sistem pemerintahan yang mengejutkan dan modern untuk zamannya. Bayangkan di tengah era kolonial yang keras, Lanfang menerapkan sistem demokrasi sederhana dan disebut Republik oleh kolonial Belanda. Ada presiden yang dipilih rakyat, dewan perwakilan, dan sistem hukum yang menggabungkan adat Hakka dengan kearifan lokal. Gotong royong menjadi nafas kehidupan republik ini. Tapi seperti api lilin yang bersinar dalam kegelapan, Republik Lanfang harus menghadapi badai. Belanda yang haus kekuasaan mulai mengekspansi wilayah. Kerajaan-kerajaan lokal merasa terancam. VOC dan pasukan Hindia Belanda melancarkan serangan demi serangan. Tahun 1884 menjadi tahun kelam. Republik Lanfang yang telah berdiri lebih dari 1 abad akhirnya takluk di bawah kekuatan kolonial Belanda. Para pemimpinnya dibuang atau terpaksa mengungsi. Yang tersisa hanya makam-makam tua, tugu peringatan yang hampir terlupakan, dan kisah yang terpendam dalam ingatan komunitas Hakka. Tahukah Anda? Lanfang adalah Republik Tionghoa pertama yang berdiri di luar Tiongkok. Bahkan sebelum Sun Yat-sen mendirikan Republik Tiongkok modern, semangat demokrasi telah berkobar di tengah hutan Kalimantan. Namun mengapa kisah ini nyaris hilang dari catatan sejarah? Mungkin karena kita terlalu sibuk memandang ke barat, melupakan bahwa di tanah kita sendiri pernah berdiri sebuah sistem pemerintahan yang menunjukkan bahwa demokrasi bisa tumbuh dari bawah, dari kearifan lokal dan semangat gotong royong. Lanfang mungkin telah hilang, tapi semangatnya tetap hidup. Dalam darah para keturunan Hakka, dalam kisah-kisah yang dituturkan dari generasi ke generasi, dan dalam jejak-jejak sejarah yang masih bisa kita temukan hari ini di tanah Kalimantan. Terima kasih telah menyimak kisah yang hampir terlupakan ini. Jika Anda merasa video ini menarik, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Mari kita jaga warisan sejarah ini tetap hidup dalam ingatan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.